paket. Oke, kali ini gue kedatangan sebuah paket. Ini sebenarnya paketnya udah dari seminggu yang lalu. Paket ini gue udah datang dari seminggu yang lalu dan udah gue unboxing juga nih, udah kebuka ceritanya. Bukan ceritanya, mau udah kebuka. Terus ini udah gue ubah, udah gue sobek juga. Jadi sebelumnya gue udah bikin video unboxing tapi ternyata gagal, nggak sesuai ekspektasi gue. Jadi mau nggak mau gue harus ulang dari awal. Cium. Kembali. Oke, jadi ini ada sebuah action figure yang gua beli di salah satu online shop. Oke lah, ini figur murah. Jadi ini konon katanya Figma ya. Ini dari Figma katanya. Tapi antara ini original dari Figma tapi ini barang gudang atau ini KW. Jadi ini gue nggak tahu, gue nemu sebuah Figma yang murah banget. Mungkin ini adalah desain Figma yang pertama. Jadi kan sebelum dalam sebuah kayak lu sebutannya kayak dalam sebuah ngebuat game makanan segala macem, pasti ada ketika ngebuat pertama, terus dijual lagi, terus didesain ulang lagi, desain ulang lagi sampai bentuknya sempurna. Dan kira-kira ini kayak desain pertamanya, soalnya desain yang paling sempurna, bukan sempurna sih, desain yang baru sekarang itu ada harganya kira-kira 1 jutaan, 1 juta sekian. Kalau ini harganya ya di bawah 100.000. Kayak ini desain pertama, atau mungkin ini bener kayak desain pertama tapi KW. Dan lanjut kita buka aja. Oke, kira-kira gini kalau lihat dari depan ya, biar kalian bisa lihat juga. Figma murahan nih ya, Figma nih, harus nama Figma murahan banget. Dan kalau gue lihat dari plastiknya nih, ini kayaknya kelihatan sih. Ini kertas mika, apa sebutannya gue lupa. Ini mika bening ya, masalahnya mika bening ya. Soalnya gue kalau di toko ini ngomongnya mika bening. Ini mika beningnya itu kayak udah lama gitu ya, kayak dari gudang. Warna udah ada kayak menguning-nguning gitu, tapi tidak isyak. Terus ini entah karena fotokopian, mungkin barang lama di fotokopi itu sudah lama lagi atau gimana. Ini juga bentuknya juga kelihatan kayak kusam gitu. Kalau teks dari kartusnya sih oke sih, agak rusak gitu. Dan mari kita buka. 3, 2, 1. Tarik. Ya, nggak ada soalnya, soalnya udah gue buka juga sebelumnya. Oke, kira-kira ini yang kita dapatkan, sebuah action figure. Ini belum. Ini gue singkirkan dulu. Shoot sama satu lagi. Ini kita keluarin dulu karakter utamanya. Terus papan base-nya sama papan base-nya lagi. Terus sama artikulasi tangan dan kaki. Jadi ini kita simpan. Ya. Nah, kira-kira segini yang kita dapatkan, ada artikulasinya dan kita dapat tambahan kaki buat artikulasi. Kita dapat spare tangan. Untuk spare tangan kita dapat 4 biji lah, 2 jenis. Ya, 2 jenis ya. 1 2 3 4. Terus kita ada tempat buat spare tangannya juga. Terus ini ada papan base. Ada papan base-nya kita pasang terlebih dahulu. Bentar. Kayak gue ngerasa ada yang hilang deh. Iya cuy, ada yang hilang. Oh nih, ketinggalan satu hal. Lihat ini. Nice. Gini ya. Jadi ini fungsinya untuk di ujung sini. Jadi kalau mau bikin pose berdiri kan gini. Kan kalau kayak gini kan kayak kurang gitu. Jadi tambahin kayak gini. Posisi terbang atau posisi apapun. Jadi ini buat tambahan. Gitu, dan ini lepas. Oke, kita singkirkan dulu semuanya dan kita fokus ke karakternya. Tengah sini. Nah, untuk karakter utamanya ini menurut gua oke sih. Bentuknya tuh kayak realis, bukan anime dan bukan kartunis juga. Tapi dia tuh kayak ya realis gitu cuy. Muka karakter itu kayak agak-agak realis gitu. Coba untuk badannya gue suka, tapi untuk artikulasinya kayaknya agak kurang nih dari bentuk-bentuknya. Tapi menurut gue oke sih. Dan yang gue suka kakinya ini nih, bisa ditekuk kayak gini nih. Set bisa nekuk gini keren. Gue keren sih, kayak bisa nekuk kayak gini. Oke, untuk artikulasinya menurut gue banyak ya. Tangannya bisa ditekuk, bisa diputar gini.
Tapi untuk ke atas gini, kalau misal posisi atas harus kayak gini, harus diputar kayak gini. Ini kayak minus sih, kayak jelek gitu cuy, kayak aduh pundak ada di bawah ketek gitu, kayak nggak punya ketek. Soalnya kalau kita harus ketek kayak biasa kayak manusia pada umumnya nggak bisa cuy, nggak bisa, adanya lepas. Gue udah pernah nyobain. Terus kepalanya bisa diputar, lebih bagus sih daripada yang sebelum gue punya. Lehernya bisa diginiin, ini gue bisa bagus, soalnya lehernya bisa digerakin, enak sih. Dan lanjut lagi buat kakinya juga punya artikulasi yang banyak, yang pastinya ini bakal jalan-jalan. Ini bisa sampai sini, ini bisa gerakin, ini bisa gerakin, ini seperti artikulasi pada umumnya. Tapi menurut gue ini artikulasinya banyak sih. Bisa lepas deh kan, lepas. Gue ngerti faedahnya lepas ini apa gitu. Dan minusnya tadi yang gue sebutin, ini bolong. Kalau ini bolong mah wajar buat jagaan, ini bolong gue nggak tahu kenapa. Jangan juga mainan murahan gitu, ada harga ada barang. Oke, lanjut. Jadi kita bakal bandingin dulu setelah gue jelasin kisahnya dia. Saatnya gue mau ngebandingin dulu antara yang ini yang dari Figma-Figmaan dan ini dari Badai-Badaian. Oke, kalau dari desain gue lebih suka ini. Kalau ini kan kayak anime-anime gitu. Apalagi buat bagian sini itu terlalu besar cuy, dada itu terlalu besar gitu. Menurut gue ini menjijikan sih. Kalau ini bagus lah, standar lah ya ukurannya. Kalau ini tuh kayak jijik sih gue liatnya. Terus badan yang ini dari fisik ya. Terus dari badan ini kan realis, ini kayak agak anime-animean, sampai kalau lihat palanya gepeng cuy. Nah, gepeng nih, palanya gepeng nih. Palanya gepeng gitu, gak enak banget lihat. Tuk gitu, kayak pas lagi pas lagi sculpting tangannya nempel, hancur gitu. Kalau ini masih bagus, gue suka. Nggak gepeng, kayak standar manusia pada umumnya ya. Gue suka ketimbang yang ini. Tapi untuk dari bahan sama-sama oke sih, cuma beda bahan doang. Nah, bahannya tuh gimana ya jelasin ya? Ini bahannya beda banget. Ini kayak plastik gitu. Kayak ini bukan kayak plastik tapi kayak beda gitu. Gue nggak tahu jelasin jenis bahan, gue nggak ngerti bahan-bahanan ya. Yang penting ini kayak plastik abang-abang mainan mungkin ya. Nggak sih, ini lebih bagus lagi. Tapi kalau ini kayak mungkin Barbie kelas mahal gitu. Gak tau sih, gue belum pernah megang Barbie. Buat bagian tubuhnya tuh jauh banget. Terus lanjut lagi. Dan oke. Itu secara fisik. Nah, ini lanjut ke artikulasi. Untuk artikulasi gue lebih milih ini sih. Fisik bagusan ini gue akuin. Untuk bahan gue lebih milih ini juga. Lebih enak dipegang ketimbang ini. Kalau ini artikulasinya, maksudnya bukan artikulasi sih. Kalau buat digerakin bagus. Nah, ini kalaupun kita gerak miring, ini jelas gak rapi. Dan ini bagus banget. Ini juga bagus nih. Ini juga bagus, ini juga bagus. Jadi kayak ada di sini kayak ada pundak kayak gitu. Bisa diangkat kayak gini. Jadi kelihatan kayak ada keteknya. Kok nggak bisa sih? Sebelumnya bisa ya, tapi ini karena udah rusak gini. Jadi bisa diangkat gitu. Timbang yang ini nggak sama sekali boy. Ini mau digerakin kayak gini, ya bentuknya nggak enak aja dilihat gitu. Ketimbang yang ini, walaupun udah digerak-gerakin, bentuknya masih enak dilihat. Tapi ya patah, hancur. Nah, kira-kira itu perbandingan antara kedua ini. Oke, kira-kira itu perbandingannya. Dan kalau lu nanya kenapa gue beli action figure kayak gini nih, kenapa gue beli action figure seperti ini, selain gue mau iseng koleksi sama pajangan, yang sebenarnya gue belum punya kamar, gue buat latihan sculpting. Jadi sebenarnya bisa buat latihan gambar gue, atau kalian juga mungkin mau beli buat latihan gambar juga bisa. Tapi ini juga bisa buat latihan sculpting gue. Jadi buat kayak gambar kasar, oh ini nih bentuk tangan tuh gimana, kira-kira posisi jari gue harus gimana buat gerakinnya dan segala macamnya gitu. Dan kalau misalkan artikulasinya kayak gimana, kayak gini lah kira-kira, ya lepas. Jadi nanti pas gue sculpting kan, kalau sculpting karakter patung kan pakai clay, ada kawat dulu kan, kawatnya gue bentuk-bentuk dulu, gue taruh claynya, nanti pas detailing gue tahu posisinya gimana, tangannya gimana segala macem. Jadi ya membantu gitu buat gue latihan sculpting. Ini juga nih cowok nih sama-sama daripada yang murahan. Jadi gue beli 100.000 dapat 2, ini 100.000 dapat 1. Ciu. Dan ini patah. Kira-kira dari artikulasi ini ya, ini kita tinggal dulu. Singkirin dulu bentar. Nah, kira-kira untuk model karakter ini di posisi yang udah gue buat,
Dan mungkin cukup sekian dari gua, kurang lebihnya. Oke. Untuk video kali ini cukup sekian. Jujur gue bingung mau ngebahas apa lagi tentang action figure ini. Udah gue unboxing, udah gue segala macem. Dan udah sih, gini aja sih videonya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang udah mau nonton sampai habis. Yaudah, thank you.